Baiklah kawan-kawan, komik ini terbit pada 12 Agustus 2025 oleh penulis wanita bernama Jong Heng dan baru ada 11 chapter. Kisah ini berpusat pada Subai yang memanfaatkan Clock of Alding untuk memperkuat skill dan meningkatkan perlengkapannya. Dia terus-menerus memecahkan rekor dalam kompetisi Tower Climbing PvP berskala global. Alur cerita ini mencakup kemajuan profesi, perebutan First Blood, dan perang antaras. Dengan menaklukkan dungeon di setiap lantai menara, Subai membangun sistem kekuatannya sendiri dan mengungkap dunia tempat Tower of God, menghubungkan berbagai dimensi. Seiring waktu, sang protagonis secara bertahap membangkitkan kemampuannya seperti kekuatan waktu dan nekromansi, mendorong alur utama perjuangan utama manusia di dunia untuk bertahan hidup dari serangan peradaban tingkat tinggi. Tapi sebelum lanjut, bagi yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Kemudian, artefak yang disebut The Clock of Aldings memungkinkan Subai untuk meningkatkan perlengkapannya tingkat rendah sekalipun menjadi perlengkapan legendaris. Dia mendapatkannya sebagai hadiah tingkat tertinggi setelah menyelesaikan lantai 999 dalam video game yang bernama Tower of God. Namun, tepat setelah itu, dia meninggal dan terbangun di dunia lain. Yang mengejutkannya, ternyata dunia itu adalah dunia Tower of God itu sendiri. Kelas tempur, kelas kehidupan, kristal transfer pekerjaan. Namun, semuanya nyata di sini. Subai mulai bertanya-tanya, apakah dia telah bertransmigrasi ke dunia paralel, tempat Tower of God benar-benar ada? Namun di sini, menara tersebut baru diselesaikannya hingga lantai 99. Subai merasa inilah kesempatan yang dia inginkan. Jika dia menyelesaikan lantai 999 dalam game itu, maka di sini dia akan menjadi orang yang terkuat. Dia berpikir dalam hati bahwa ini pasti awal dari puncak kehidupannya. Sebelum dia terhanyut, sang guru berteriak kepada semua orang untuk duduk dengan tenang agar mereka dapat menerima kristal teleportasi mereka. Setelah dibagikan, sang guru meminta mereka untuk menghancurkan kristal tersebut untuk memulai transfer dan mendoakan keberuntungan serta keselamatan perjalanan mereka. Anak-anak sangat antusias, bahkan Subai mengaku sangat gembira. Setelah dia menghancurkan kristal itu, sebuah notifikasi menyambutnya di Menara Dewa. Notifikasi itu mengatakan bahwa informasi pribadi telah terikat. Data sedang diproses dan dia harus menunggu. Kemudian, pesan lain berbunyi mengatakan bahwa unggahan telah gagal. Akun praregistrasi telah terdeteksi dan akun tersebut sedang mencoba masuk. Subai menjadi marah dan membayangkan file simpanan lamanya dihapus yang membuatnya sangat kesal. Dan benar saja, dalam sekejap, semua progresnya itu terhapus. Setelah pengaturan ulang, dia disambut kembali di Menara Dewa. Dia langsung mengenali kota pemula, tempat para pemain baru berkumpul untuk membeli perlengkapan sebelum memasuki menara. Sambil melihat sekeliling, dia menerima pesan sistem lain. Karena Subai telah menyelesaikan lantai 999 di Menara Dewa yang asli, dia dianugerahi jam artefak tertinggi untuk segala hal. Dia bergumam bingung dan bertanya-tanya. Setahu Subai, item dan perlengkapan di Menara Dewa diperingkatkan berdasarkan warna, yaitu putih untuk mentah, abu untuk umum, hijau untuk langka, biru untuk sempurna, ungu untuk epic, dan orange untuk legendaris. Namun, The Clock of Aldings berada di level yang sama sekali berbeda. Kualitas ini ditandai sebagai artefak tertinggi, hadiah tingkat surga tanpa persyaratan level. Efek ini merupakan peningkatan yang sederhana namun mengerikan. Deskripsi mengatakan bahwa itu adalah jam yang dapat meningkatkan apapun dengan tingkat keberhasilan 100%, meskipun harganya sangat murah.
Ketidakjelasan efeknya membuat mudah, tetapi karena dia hanya seorang pemula dan tidak memiliki banyak hal untuk ditingkatkan, dia memutuskan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Dia bahkan bertanya-tanya, apakah wanita di kedai ini masih mengingatnya? Pengumuman lain mengguncangkan atmosfer, karena Dewa Pedang Lin adalah yang pertama menyelesaikan zona pemula. Semua pemain di sana berteriak, "Hidup Flame Nation! Hidup Swordguard Lin!" Statistik mereka tentunya akan meningkat sebanyak 10%. Kerumunan meledak dalam kegembiraan, bersorak untuk Dewa Pedang Lin yang telah menyelesaikan terlebih dahulu. Subai memeriksa statistiknya sendiri dan berpikir keras bahwa karena Tower of God sekarang nyata, mereka tidak bisa lagi menganggapnya sebagai permainan sederhana. Jika seseorang mati di sini, mereka akan benar-benar mati. Namun, dia mencatat peningkatan 110% pada tahap pemula sangat berguna untuk transfer pekerjaan. Lalu dia teringat artefak tertingginya. Jika itu benar-benar berfungsi, maka perlengkapan tingkat rendah pun dapat langsung ditingkatkan menjadi legendaris. Kemudian Subai mengujinya pada perlengkapan pemulanya. Dan benar saja, ternyata itu berhasil. The Clock of Aldings benar-benar meningkatkan item dengan tingkat keberhasilan 100%. Sejauh ini ceritanya lumayan menarik kawan-kawan. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Setelah menyadari itu, Subai mencoba untuk mengupgrade gear putihnya ke orange. Namun, sebuah notifikasi muncul. Ding! Gagal memilih. Koin Anda tidak cukup. Menyadari kenyataan pahit itu, Subai benar-benar bangkrut dan tidak memiliki koin satupun. Dengan desahan berat, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa langkah pertama di dunia ini bukanlah menaklukkan menara, melainkan menghasilkan uang. Lagi pula, di Tower of God, uang akan dapat menyelesaikan segalanya. Prioritas utama pendatang baru sederhana, naik level dengan cepat dan mendapatkan kristal pengubah kelas. Beberapa bahkan rela membelinya dari orang lain dengan harga yang sangat mahal, karena kristal itu sangat-sangat berharga. Banyak pemula yang tereliminasi setiap tahun. Di dalam kedai, Subai mencondongkan tubuh lebih dekat ke counter. Dia memberitahu wanita kedai bahwa dia punya beberapa resep koktail dan ingin tahu apakah dia tertarik. Salah satunya yang dia sebut anggur darah binatang langka. Minuman yang sangat adiktif sehingga membuat pelanggan datang kembali lagi dan lagi. Si wanita kedai mengatakan, anggur darah binatang langka? Sebaiknya kau jangan bercanda. Subai dengan tenang menawarkan untuk menjual resepnya seharga 5 koin emas. Dia meyakinkan bahwa tidak ada tipuan sama sekali. Setelah ragu sejenak, si wanita itu akhirnya setuju. 5 emas tidak ada artinya jika resepnya asli. Namun, dia memperingatkannya bahwa jika dia berbohong, dia tidak akan selamat dari konsekuensinya. 5 menit kemudian, para pemain memenuhi kedai. Anggur berkilauan di gelas seperti kristal merah yang bersinar, membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak. Kemudian, kerumunan menjadi liar. Orang-orang mendorong dan menyikut, berjuang untuk mendapatkan seteguk saja. Ini persis yang diharapkan Subai. Saat wanita kedai mencobanya sendiri, matanya bersinar. Dia segera bertanya, berapa banyak resep yang Subai miliki? Dengan tegas, dia mengatakan bahwa dia menginginkan semuanya. Subai mengatakan bahwa dia memiliki 5 resep karena mereka pernah kenal sebelumnya. Jadi, dia memberikan diskon 20 koin emas untuk semuanya. Wanita kedai menyeringgi nakal dan berkata, dasar hidung belang, sepertinya aku mulai suka padamu. 20 koin emas dalam satu transaksi. Bila 1 emas berarti 100 perak, dan 100 perak berarti 10.000 tembaga. Meskipun itu adalah kekayaan yang kecil, tetapi lebih dari cukup untuk menggunakan The Clock of Aldings untuk mengupgrade sesuatu. Dan kesepakatan itu tidak berakhir di situ.
wanita pemilik kedai bahkan memberinya belati berkualitas premium sehingga bonus pada Subai. Tentu saja dengan cepat Subai mengantonginya dengan puas. Lalu tanpa ragu, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Wanita pemilik kedai memberitahu Subai bahwa jika nanti dia menemukan resep anggur langka lagi, dia juga akan tertarik untuk membelinya. Subai menjawab bahwa dia bisa mengandalkannya, karena ini demi menjalin persahabatan lama mereka. Wanita itu menatapnya sembari berkata, "Dasar pejantan, mulutmu manis banget." Tanpa membuang waktu lagi, Subai memutuskan untuk meningkatkan senjatanya. Prosesnya menghabiskan banyak perak, tetapi peningkatan statusnya sangat sepadan. Selama dia berhasil mengubah kelasnya selama masa perlindungan, menghabiskan uang lebih awal adalah pilihan yang paling tepat, karena membuang-buang waktu untuk perkembangan yang lambat bukanlah suatu pilihan. Dia menghabiskan peraknya untuk peningkatan dan dihadiahi beberapa hasil yang luar biasa. Dengan status seperti ini, menyelesaikan lantai pertama Tower of God akan semudah mengiris semangka. Di pinggir zona pemula, kekacauan sudah mulai terjadi. Terlihat para pemain sedang berebut kelinci liar, sementara Subai hanya mengerutkan keningnya. Dia bertanya-tanya, mengapa mereka mengerumuni makhluk cetek seperti itu? Karena baginya, kelinci itu terlihat terlalu imut untuk dibunuh. Belum lagi, mereka bahkan tidak menjatuhkan koin tembaga. Saat Subai diperingatkan salah satu pemain untuk tidak menuju ke area tadi jaga, Subai tidak mengerti apa yang mereka maksud dengan area tidak dijaga. Lalu tiba-tiba, seekor ular besar muncul. Seekor ular angin menyerangnya dalam sekejap. Salah satu pemain panik dan berteriak agar Subai waspada dan segera menjauh. Orang itu berteriak, "Subai, awas! Itu ada ular angin, salah satu monster paling berbahaya bagi pemula." Namun, saat Subai dengan mudah menebas ular besar itu, kerumunan itu membeku karena terkejut. Mereka berbisik tak percaya. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh ular angin level 1 dengan begitu mudahnya? Subai menepisnya dan berkata, "Apa susahnya? Ini hanya butuh satu gertakan tangan saja." Namun, pemain lain terus memperingatkannya. Mereka mengingatkannya bahwa jika ular angin mendaratkan serangan kritis, tentunya hal itu akan dapat membunuh seorang pemula secara instan. Dengan perlengkapan mereka yang lemah dan statistik yang rendah, tak satu pun dari mereka yang bisa bertahan. Mati sekali di dunia ini berarti pergi untuk selamanya. Subai hanya melemparkan beberapa koin tembaga ke arah mereka dan berterima kasih atas peringatannya. Dia berpesan agar mereka juga menjaga diri. Saat Subai pergi, para pemain mendoakan keberuntungannya. Namun, nada bicara mereka berubah. Mereka saling berbisik tentang betapa cerobohnya Subai. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa dia bahkan mencoba membantu Subai, tetapi diabaikan begitu saja. Dia tidak tahu apa yang diinginkannya. Saat Subai jauh ke dalam hutan, ular angin lain muncul. Tetapi seperti sebelumnya, Subai langsung menebasnya. Ini ternyata benar-benar persis seperti di game Tower of God. Tetapi naik level melalui kelinci dan ular angin terasa sangat lambat. Subai menyadari bahwa jika dia ingin kemajuan yang nyata, dia perlu membunuh lebih banyak monster dan melewati lantai pertama secepat mungkin. Lebih banyak ular angin tiba-tiba merayap keluar dari balik semak-semak. Tetapi, Subai lagi-lagi menebas mereka satu persatu dengan mudah. Alih-alih merasa lelah, dia justru merasa bersemangat dan hampir seperti bermain-main. Memburu monster seperti ini memang lebih cepat, tetapi tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Kemudian sebuah pengumuman mengguncang seluruh menara. Pengumuman, season ke-10 Tower of God telah resmi dimulai. Semua rekor first skill di beginner zone telah di-reset. Hadiah eksklusif first skill menanti kalian. Ayo pemain baru, ikutilah dan kejar para senior. Hal itu membuat pemain baru mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk melampaui para pionir. Kata-kata dari pengumuman itu membuat Subai terdiam. Hah? Season ke-10?
Jadi itu berarti perlombaannya telah resmi dimulai. Jika memang begitu, dengan memiliki Cloak of Ding, dia tidak berniat membiarkan orang lain mengambil hadiah pembunuhan pertama. Para pemain berbisik satu sama lain dengan penasaran. Season baru sudah dimulai. Kira-kira siapa yang bakal rebut rekor first kill di tahun ini? Nampaknya tidak satupun dari mereka berani bermimpi terlalu besar. Mereka sudah yakin hadiah itu akan jatuh ke tangan salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah timur. Orang-orang itu terlahir dengan sendok perak di mulut mereka. Beberapa bahkan menyebutkan pernah melihat putri tertua keluarga Lin sebelumnya yang mengenakan perlengkapan set legendaris lengkap senilai puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan, karena satu set perlengkapan bisa berharga puluhan juta. Melihat kenyataan itu membuat mereka pesimis. Ya sudahlah, sebaiknya kita singkirkan pikiran itu dan kembali saja berburu kelinci. Sementara itu, di sisi lain, Subai terus menebas ular angin satu demi satu. Lalu tiba-tiba, sesuatu terjadi. Ding! Sebuah notifikasi memberi selamat kepadanya karena dia telah mencapai level 2 sebagai pemain ke-823 di wilayah timur yang naik level. Dia telah dianugerahi peti besi hitam beserta 2 poin statistik gratis. Jelas saja, Subai tersenyum puas. Akhirnya aku naik level juga. Dapat poin atribut plus bonus peti besi hitam. Bagus. Sesaat kemudian, saat papan peringkatnya muncul, dia segera menyadari mengapa dia tertinggal. Sebelumnya, dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempelajari The Cloak of Aldings. Setelah Subai memasuki menara, keterlambatan kecil itu membuatnya kehilangan tempat di papan peringkat. Namun, dia tidak khawatir. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang lain hanya memiliki keunggulan sementara. Karena tak lama lagi, dia akan menjadi satu-satunya orang yang berdiri di puncak. Kemudian, saat Subai membuka peti besi hitam, dia hanya mendapatkan kain baju zirah dasar dan 30 koin tembaga. Sistem kemudian menyuruhnya untuk memilih perlengkapan yang ingin dia tingkatkan. Sekarang, Subai memiliki senjata dan baju zirah di tangannya. Dia kemudian berpikir, aku bingung, sebaiknya upgrade yang mana dulu? Serangan bos di beginner zone seharusnya tidak terlalu tinggi. Sebaiknya aku mengupgrade senjata dulu, karena menurut Subai, pertahanan tidak terlalu penting. Karena yang penting adalah kerusakan. Statistiknya kemudian diperbaharui. Hanya peningkatan pertama yang meningkatkan atribut dasar, sementara sisanya hanya menambah kekuatan serangan. Meskipun begitu, total serangannya sekarang mendekati 100 poin. Meskipun senjata ini kualitas hijau, tapi jumlahnya sudah setara dengan senjata langka. Subai kemudian tahu bahwa Cloak of Aldings benar-benar harta karun legendaris. Dengan alat ini di tangannya, dia dengan semangat mengatakan, "Bos beginner zone, bersiaplah untuk mati." Tibalah waktunya untuk Subai melangkah ke lantai pertama dari Tower of Gods. Diketahui bahwa bos beginner zone hanya muncul 10 kali di hari pertama. Hanya mengalahkannya seseorang bisa mendapatkan izin masuk. Meskipun bisa dikalahkan bersama tim, tetap saja hanya sedikit orang yang bisa masuk ke Tower of Gods di hari pertama. Subai kemudian bergegas ke lokasi di mana bos lantai berada. Namun ketika tiba, dia mendengar benturan baja dan raungan goblin. Seseorang nampaknya sudah ada di sana. Dengan cemas, Subai bergumam, "Tidak bisa dibiarkan, itu harusnya first skillku." Saat dia menyaksikan dari dekat, Subai tertegun dan bergumam, "Sial, tajir banget. Apa semua newbie sekarang sekaya itu? Tidak satupun perlengkapan mereka yang dibawa kualitas hijau." Terlebih, saat dia menilai set yang dikenakan nona susu besar dari keluarga Lin bernama Yu Chan yang berkualitas biru, belati milik Subai sebelumnya terasa tidak berguna. Lin Yu Chen memanggil faksi keduanya untuk berkumpul kembali. Dia memerintahkan faksi ketiga untuk maju dan memerintahkan anak buahnya untuk segera membagikan ramuan. Mereka pun mengikuti arahannya tanpa ragu. Dan saat kehadiran Subai diketahui, wanita itu melirik dan berkata, "Siapa di sana? Keluarlah." Subai kemudian keluar dan menjelaskan bahwa dia datang sendirian.
Subai bilang dia bukan bagian dari tim manapun. Mereka dapat melanjutkan pertarungan karena dirinya hanya kebetulan lewat. Nona susu besar keluarga Lin itu agak curiga terhadap Subai karena bagi batalion mereka yang lengkap butuh waktu setengah jam hanya untuk membersihkan hutan. Namun, pemuda ini datang sendirian. Rasanya tidak masuk akal. Ajudannya memperingatkan Yu Chen bahwa Subai mencoba memanfaatkan pertarungan mereka sebagai perlindungan untuk menyelinap dan mengalahkan bos sendirian. Menyadari itu, Yu Chen segera memberi perintah baru. Mereka berkoordinasi dengan tim 4 untuk menghentikan Subai dengan segala yang mereka miliki. Karena Nona susu besar tidak akan membiarkan siapapun untuk mengambil pembunuhan pertamanya. Para prajurit kemudian berbalik ke arah Subai dan bersiap untuk menghalangi jalannya. Namun, Subai hanya menghela nafas dan berkata, benar-benar merepotkan. Seharusnya kalian urus aja master kalian. Kenapa harus cari masalah denganku? Pria itu tidak mengerti mengapa Subai yang hanya pemula level 2 berani melawan mereka. Dia kemudian memerintahkan para prajurit untuk menyingkirkan Subai dengan cepat. Dia bersikeras, mereka tidak bisa membiarkan nona muda mereka kehilangan kesempatannya untuk pembunuhan pertama. Pasukan kemudian bergegas maju tanpa ragu ke arah Subai. Sementara Subai sendiri bahkan tidak merasa terancam. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mempermainkan mereka sebentar. Hahaha, hanya mengandalkan beberapa orang saja kalian pikir bisa membunuhku? Saat anak panah bersiul ke arahnya, dengan jentikan belatinya, dia berhasil menangkis semuanya dengan mudah. Mereka sama sekali tidak mendaratkan satu serangan pun terhadap Subai. Subai menyelinap melalui formasi mereka, menghindar dengan mudah dan menjatuhkan mereka satu demi satu. Asisten itu membeku tak percaya, baginya ini mustahil. Seorang pemula level 2 seharusnya tidak bisa menghabisi petarung terlatih dalam sekejap. Menyadari itu, mereka bereaksi. Ajudan itu berseru kaget bahwa serangan Subai merupakan serangan kritis. Dia tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Tetapi kemudian dia segera berteriak memberi perintah, mundur. Semuanya mundur sekarang juga. Bahkan saat mundur, pria itu menggertakkan gigi dan memperingatkan Subai agar tidak terlalu sombong. Apa kau tahu dengan siapa kau berhadapan? Namun Subai tidak terpengaruh dan membalas, tidak peduli siapa kalian, karena siapapun yang berani menghalangiku pasti akan menyesal. Nampaknya ancaman itu terasa berat. Wajah asisten itu berubah menjadi marah. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, Yu Chen tiba-tiba menyela. Chang Fi, diamlah. Wanita itu mengulurkan tangan ke arah Subai dan berkata, begini saja, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Semua orang tercengang ketika Lin Yu Chen mengusulkan sebuah kesepakatan. Subai menyipitkan mata. Dia penasaran dengan detailnya. Sementara Yu Chen mengamatinya dengan sesama. Apa benar dia datang sendirian? Namun, dari cara bertarungnya sebelumnya, jelas bahwa orang ini bukanlah pemain biasa. Setelah dia melihat kemampuan Subai yang menakutkan, dia kemudian memintanya untuk menyebutkan harganya. Asistennya tampak gelisah dan mencoba menahannya. Tetapi, Yu Chen segera menyuruhnya diam. Jika mereka menunda kemajuan di Menara Dewa, itu akan membawa konsekuensi nyata dan dia tahu betul bahwa asistennya tidak akan pernah mampu memikul tanggung jawab itu. Subai akhirnya berbicara. Dia memberitahu mereka bahwa masalah ini telah selesai dan dia menjamin tidak akan menyerang lagi. Tapi sebagai imbalannya, mereka harus membayar biaya perlindungan berdasarkan jumlah orang, yaitu 1 koin perak per orang. Baginya, itu harga yang wajar. Namun, asisten itu meledak dalam kemarahan dan menuntut untuk tahu apakah Subai sedang bermimpi. Namun, Subai hanya menjawab dengan dingin bahwa ini adalah harga untuk mempertahankan hidup mereka dan bertanya apakah ada yang keberatan. Sekali lagi Yu Chen membungkam mulut asistennya, menerima permintaan Subai dan menawarkan 3 koin emas padanya. Dia bilang sisanya bisa dianggap sebagai tanda persahabatan. Dia juga meminta Subai untuk menambahkannya sebagai teman. Tetapi Subai mengatakan bahwa untuk merekrutnya sebagai teman dibutuhkan 1 koin emas lagi. Di tengah ketidakpercayaan semua orang, Yu Chen mengatakan bahwa dia menyetujuinya. Namun,
Orang-orang di belakangnya jelas tidak menyukai kesepakatan itu, tetapi tidak seorang pun berani menentang keputusan sang nona muda. Asistennya bergumam bahwa orang asing ini terang-terangan memanfaatkan situasi. Dengan mengabaikannya, Yu Chen mengusulkan hal lain. Dia menyarankan agar Subai bergabung dengan mereka untuk memburu bos area pemula bersama-sama agar mereka bisa mendapatkan hadiah pembunuhan pertama. Subai berpikir dalam hati bahwa bos pertama di area pemula timur pasti sangat penting bagi wanita ini. Dia pun setuju, tetapi dengan catatan bahwa dia akan memimpin kelompok. Hal ini membuat si asisten semakin merajuk. Dia membentak, "Apakah kau sedang bermimpi?" Elit keluarga Lin yang dilatih sejak kecil tidak punya alasan untuk mengikuti seorang pemula level 2 seperti Subai. Namun, Subai tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dia bilang jika mereka ingin membunuh bos, mereka harus mengikuti perintahnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa berkata apa-apa lagi, karena dia tidak akan membiarkan siapapun memperlambat jalannya. Tiba-tiba, Yu Chen mengejutkan semua orang dengan menyetujui permintaannya. Namun, si asisten itu protes lagi. Dia mengingatkannya bahwa Subai adalah orang asing dan bukan seseorang yang bisa mereka percayai. Namun, Yu Chen menepis keberatannya. Dia memberitahu Subai bahwa meskipun dia bisa bergerak bebas, kepemimpinan adalah sesuatu yang tidak bisa dia serahkan. Subai tidak membantah. Dia hanya berkata bahwa jika memang begitu, maka tidak perlu lagi mereka membahasnya. Ketika Subai berbalik untuk pergi, Yu Chen memanggilnya. Dia bertanya apakah Subai tidak ingin mempertimbangkannya kembali. Saat Yu Chen menawarkan 100 koin emas kepadanya, Subai hanya menjawab bahwa hadiah pembunuhan pertama jauh lebih berharga daripada 100 emas dan dia tidak akan membiarkan mereka membuang waktunya. Si asisten mencibir ke arah punggungnya yang menjauh. Dia mengatakan bahwa apakah orang itu berpikir akan dapat memecahkan rekor dunia untuk pembunuhan pertama. Karena bagi dirinya, itu hanyalah mimpi dari orang bodoh. Yu Chen diam-diam meragukannya. Di dalam hati berpikir, seorang pemain solo, bahkan aku tidak dapat menjamin kesuksesan, apalagi dirinya. Sementara itu, Subai duduk di dekat batu dan dengan tenang memeriksa notifikasinya. Sekarang, setelah kekayaannya terkumpul, dia memutuskan untuk segera meningkatkan perlengkapannya. Dia menghabiskan 1.650 perak untuk melewati waktu tunggu. Ketika perak itu lenyap, alat tempurnya bersinar dengan kekuatan baru. Statistiknya meningkat serta HP-nya sekarang lebih dari 300. Dengan ini, dia merasa cukup percaya diri untuk menghadapi bos di area pemula. Kembali di kedai, orang-orang bergosip. Beberapa orang berkomentar bahwa para pendatang baru tahun ini tampak luar biasa aktif dan pembunuhan pertama di area pemula kemungkinan akan segera ditentukan. Nyonya Kedai bertanya-tanya, apakah Yan Nation dapat mempertahankan posisi mereka? Mengingatkan semua orang bahwa tahun lalu guild mereka memegang rekor pembunuhan pertama hingga lantai 9. Sebelum disusul oleh pendatang baru super dari Baiken Nation yang memiliki kelas Triple S. Sembari mendesah, seseorang berkata bahwa Yan Nation belum pernah melihat pendatang baru berperingkat Triple S setelah keluarga Lin. Jikapun ada satu yang muncul di tahun ini, itu akan menjadi keajaiban. Sementara itu di tebing, Subai turun dengan cepat melewati goblin yang tidak ada harganya. Karena saat ini bayangan pembunuhan pertama membara dalam benaknya dan jelas tak mau kalah oleh siapapun. Namun, tepat di depannya dia melihat sekelompok monster sedang bertarung. Sesaat dia mengira dia terlambat, namun kemudian indera tajamnya menangkap sesuatu. Jejak samar bubuk penyembunyi energi itu hanyalah trik murahan yang hanya berguna melawan monster dengan level yang sama. Sedangkan melawan bos level tinggi, trik itu jelas tak berguna. Namun, saat dia melihat sisa jejak itu, ternyata harganya sangat mahal, bahkan mencapai jutaan. Melihatnya di sini menunjukkan bahwa musuh-musuhnya berkekuatan besar. Saat puluhan goblin berjuang melawan musuh, pemimpin mereka mengawasi dari belakang. Subai lega, bos itu belum terprovokasi.
Dan jika itu benar, dia harus menunggu 1 jam untuk respon. Salah satu anggota kelompok memperhatikannya dan bertanya, apakah mereka harus menghentikan pendatang baru itu? Pemimpin mereka bernama Wang Siji dari keluarga Wang, salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah timur. Seorang wanita mengajukan diri untuk mengusirnya karena baginya Subai hanyalah seekor serigala yang sendirian. Dia adalah Liura, putri dari keluarga besar lainnya. Dia mencibir bahwa si bodoh ini berani menginginkan apa yang bukan miliknya. Namun, ejekan itu memudar ketika Subai mengabaikan semua orang dan langsung menuju ke arah bos. Raja Goblin meraung sambil beranjak saat Subai mendekat. Sebuah notifikasi berkedip di penglihatannya. Bos area pemula, sang Raja Goblin. Yang lain menunggu pembantaian. Yakin monster itu akan menghancurkannya hingga tak tersisa. Wang Siji menyeringai. Dia mengatakan supaya mereka jangan ikut campur. Liura setuju dan hanya menganggap Subai sebagai sampah. Kemudian, pertarungan pun dimulai. Raja Goblin mengayunkan tongkat besarnya. Namun, Subai bisa menghindari serangannya dengan mudah. Dia kemudian melompat sembari mendaratkan serangan kritis yang menguras lebih dari 100 HP dalam sekali serang. Saat sang raja melolong kesakitan, Subai kembali melesat sembari mengatakan, "Anjing yang menggonggong, bersiaplah untuk mati." Serangan kritis itu berhasil mendebas dada monster dan melenyapkan 100 HP dalam hitungan detik. Kerumunan itu menatap tak percaya. Sembari terus menebas, Subai menghitung semua titik lemah dari Raja Goblin itu. Dada, punggung bawah, dan mata yang dieksploitasi dengan sempurna. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Seorang pemula level 2 berhadapan langsung dengan monster terkuat di area itu, menangkis serangannya dan mendaratkan serangan balik yang menghancurkannya. Bahkan, Liura pun dibuat tercengang. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa pemain solo itu akan bertahan lebih dari beberapa detik. Apalagi dia mampu mengalahkan bosnya. Wanita itu menoleh ke saudaranya dan bertanya ada apa. Saudaranya menjawab bahwa dia tidak mengerti bagaimana dia bisa menggunakan teknik langkah kilat seperti itu. Karena ketiga serangannya merupakan serangan yang sangat kritis dan itu sesuatu yang mustahil. Flash Step adalah teknik tingkat tinggi yang bahkan jarang digunakan oleh pro player. Jadi, kejadian ini telah membuat semua orang gelisah. Mereka mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bertanya-tanya apakah mereka harus langsung membunuhnya. Namun, sang kakak memberitahu mereka untuk tidak terburu-buru. Sekuat apapun mereka melihat Subai, mustahil dia bisa menghabisi bos itu dalam satu serangan. Dia mengingatkan mereka pada pepatah belalang dan jangkrik yang mengatakan bahwa mereka harus menunggu sampai Subai hampir mencapai batasnya, lalu menyerang ketika ada kesempatan. Sementara itu, Subai melanjutkan pertarungan dengan Raja Goblin. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mengalahkan lawan ini tidak akan lebih sulit daripada memotong sayuran. Saat monster itu kembali menyerangnya, Subai membalas dengan tebasan tepat yang mendarat sebagai serangan kritis. Raja Goblin berteriak ke arahnya. Namun, Subai mengejek bahwa berteriak tidak akan membantunya dan kemudian menyerang ginjalnya dengan cepat. Monster itu melolong kesakitan, tetapi kali ini aumannya terdengar berbeda. Subai segera menyadari bahwa bos itu mungkin sedang memanggil bala bantuan. Penonton lain pun segera menyadarinya, tepat ketika mereka mengira medan perang hampir kosong. Namun, nyatanya lebih banyak goblin yang mulai bermunculan. Wanita itu menunjukkan bahwa bos telah memanggil penjaga goblin. Kapten mereka segera memerintahkan semua orang untuk berganti formasi penyerangan dan menerobos pengepungan. Rekan satu timnya berkumpul di belakangnya. Mereka saling menyemangati untuk mengerahkan segenap kemampuan mereka. Wanita itu frustasi. Dia bertanya keras apakah penjaga goblin yang tak terhitung jumlahnya ini muncul karena Subai? Namun, saudara laki-lakinya mengabaikan keluhannya dan memberikan perintah lain. Dia memberitahu semua orang untuk membuka jalan baginya. Rekan satu timnya merespon dengan tekad.
Dia mengatakan bahwa mereka akan membantunya melewati rintangan dan mendesaknya untuk memimpin. Anggota lain juga menambahkan bahwa mereka akan membawanya maju. Semua berteriak menyemangati kapten mereka untuk terus maju. Dalam pikirannya, dia mengatakan bahwa dia masih punya waktu. Karena dengan damage yang dihasilkan Subai, mustahil dia bisa langsung menghabiskan sisa HP bos. Dengan menggunakan gulungan sihir, pria itu yakin bahwa dia bisa mengamankan kemenangan dan mengklaim kill pertama di zona timur untuk dirinya sendiri. Dia bersumpah untuk tidak membiarkan siapapun mencurinya. Tetapi, Subai juga mengetahui rencana mereka. Dia mengerti bahwa mereka berencana menyerangnya di saat-saat terakhir untuk mencuri prestasinya. Dia menyadari bahwa mereka bahkan membawa gulungan sihir kelas menengah sebagai bukti bahwa orang-orang kaya mencoba mengalahkannya. Namun, Subai merasakan gelombang perlawanan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia ingin melihat mereka mencobanya. Pada saat itu, Wang menyatakan bahwa Subai akan dihancurkan bersama bos Goblin. Dia kemudian mengaktifkan gulungan semburan api tingkat menengah, melepaskan ledakan dahsyat di seluruh medan pertempuran. Semua orang di sekitar mulai bersorak, yakin bahwa pemimpin mereka akan berhasil melakukannya. Mereka memuji kapten mereka sebagai sosok yang luar biasa dan menganggap kemenangan itu akan menjadi milik mereka. Namun, sang pemenang sendiri merasa gelisah. Dia mulai khawatir ketika sistem tidak mengumumkan apapun. Kemudian dengan rasa takut yang semakin besar, dia melontarkan alasan mengapa sistem belum mengumumkan hasilnya. Tepat pada saat itu sebuah notifikasi muncul. Notifikasi itu menyatakan bahwa bos kota pemula zona timur telah dikalahkan oleh pemain bernama Subai dan mendorong semua orang untuk terus bekerja keras. Berita itu menyebar di seluruh kerumunan bagai petir di siang bolong. Kegembiraan mereka runtuh menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Banyak yang tidak mengerti bagaimana hasil ini bisa terjadi. Bahkan, sang kapten sendiri bergumam bahwa tidak masuk akal bagi Subai untuk mengalahkan bos tersebut dalam sekali serangan. Subai yang berdiri di atas Raja Goblin yang jatuh menjelaskan dengan dingin. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka bodoh karena tidak tahu bahwa luka fatal dapat menumpuk kerusakan. Dia mengungkapkan bahwa dia sengaja menargetkan kelemahan kritis Raja Goblin dan menghabisinya ketika staminanya hanya tersisa 5%. Dia menambahkan bahwa dia bisa saja mengakhiri pertarungannya lebih awal ketika stamina bos turun di angka 20%. Tetapi, dia menunggunya. Sebaliknya, dia membiarkan yang lain bergidi karena kemenangan hingga Wang Ji menyia-nyiakan gulungan kelas menengahnya. Baru setelah itu, dia melancarkan serangan terakhir. Sambil mendesah, Subai berkomentar bahwa pasti menyakitkan membayangkan kehilangan barang semahal itu yang bernilai ribuan emas tanpa imbalan apapun. Bagi Subai, ini lebih dari sekedar kemenangan. Dia telah menunggu kesempatan untuk memberi pelajaran kepada para pemain kaya yang sombong. Mereka yang hanya mengandalkan uang untuk menghancurkan para pemain gratis, dan kini merekalah yang dipermalukan. Sambil menyeringai, Subai mengucapkan selamat tinggal sembari beranjak pergi. Pengumuman itu dengan cepat menyebar ke kedai tempat para penonton yang saat itu sudah ramai membicarakan tentang seseorang yang mengalahkan Raja Goblin di zona timur. Berita itu semakin mengejutkan mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhan pertama ternyata tidak jatuh ke tangan salah satu dari ketiga klan besar. Spekulasi langsung muncul. Beberapa orang bertanya-tanya apakah zona timur memiliki keluarga bangsawan. Yang lain bersikeras bahwa siapapun yang mengklaim pembunuhan itu pastilah pesaing kuat. Bahkan, mungkin seseorang dari klan rahasia. Beberapa orang menganggap bahwa itu bisa jadi si Subai. Namun, pemain lain dengan cepat menepis anggapan itu. Dia berpendapat bahwa Subai hanyalah seorang yatim piatu dan tidak akan pernah bisa melampaui 3 keluarga besar. Menyiratkan bahwa itu pasti orang lain dengan nama yang sama. Yu Chan,
Setelah melihat pemberitahuan itu sendiri, dia terdiam. Dia meluapkan rasa frustasinya dan memerintahkan timnya untuk maju ke pemukiman dengan kecepatan penuh. Perintahnya langsung disambut dengan persetujuan bulat dari orang-orangnya. Sementara itu, amarah dari saudara Wang semakin membara dan sepenuhnya ditujukan kepada Subai. Wanita itu menoleh ke arah Wang dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dia menyarankan agar semua orang harus beristirahat dan berkumpul kembali, karena dalam 1 jam mereka akan menghadapi bos berikutnya. Namun sebelum kata-katanya selesai, sebuah portal terbuka di depan mereka. Yu Chan melangkah keluar, wajahnya memerah karena marah. Dia menuntut untuk tahu apakah mereka juga berniat menghadapi bos kedua, sambil membentak bahwa dia tidak pernah memberikan mereka izin. Saat itu, sebuah notifikasi muncul di hadapan Subai. Notifikasi itu mengumumkan bahwa dia adalah pemain pertama di zona timur yang berhasil mengalahkan Raja Goblin, sehingga memberinya akses ke peti perak menuju Menara Dewa. Baris lain segera menyusul, menyatakan bahwa dia juga termasuk di antara 100 pemain pertama di dunia yang membuka peti yang sama. 2 peti perak berkilauan muncul di depannya. Subai memutuskan untuk membukanya sebelum melanjutkan, berpikir bahwa mungkin ada perlengkapan langka di dalamnya. Peti pertama memberinya sepatu bot langka bernama One Step Away beserta 10 koin perak. Peti kedua memberinya ramuan XP kecil dan 30 koin perak lagi. Kecepatan yang signifikan meskipun persyaratan levelnya masih di luar jangkauannya saat ini. Saat dia mengatur hadiahnya, sebuah pikiran lain muncul di benaknya. Karena dia telah berhasil membunuh bos pertama, papan peringkat menara global musim 10 seharusnya sudah terbuka. Dia membukanya dan memeriksa posisinya. Namanya muncul di peringkat 98. Itu peringkat yang sangat rendah, mengingat dia meninggalkan desa pemula kurang dari 2 jam yang lalu dan sudah membunuh Raja Goblin. Dia menyadari bahwa para pemain top di wilayah lain pasti tidak mengalahkan bos mereka hampir 1 jam sebelumnya. Jelas, pesaing yang kaya dan berkuasa ada banyak di zona timur. Bahkan, mereka tersebar di seluruh dunia. Sekarang, Subai bertekad untuk tidak tinggal. Dia segera mengonsumsi ramuan stamina kecil dan mendapatkan peningkatan sementara sebanyak 10% untuk perolehan pengalaman. Dia berpikir bahwa sekarang tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dengan buff-nya yang aktif, dia bersiap untuk bergerak secepat mungkin. Berbalik kembali ke portal yang telah terbuka, dia melangkah maju tanpa ragu. Subai ingin sekali melihat apa yang menanti di dalamnya. Dungeon pertama di Tower of God musim ini. Subai melangkah ke lantai pertama Tower of Gods dan langsung mengenalinya sebagai Dark Mage. Dungeon di Beginner Zone Tower terkenal karena variasinya. Masing-masing sangat berbeda dalam tema, tata letak, dan musuh, terutama labirin gelap. Meskipun hanya lantai tingkat pemula, tetapi tingkat kesulitannya yang sedang hingga tingkat tertinggi. Bagi kebanyakan pemain baru, ini adalah jebakan maut. Tetapi, Subai masih ingat tempat ini setiap jalan, setiap belokan, setiap jalan buntu yang tersembunyi. Dia telah menghafal semuanya selama bertahun-tahun saat dia bermain.